Saudara, usai dirawat sepekan di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta, seorang siswa korban perundungan meninggal dunia. Sejumlah kerabat dan keluarga korban mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Suasana duka menyelimuti kediaman MH di Tangerang Selatan, Banten. MH diduga menjadi korban perundungan rekan kelasnya. Korban menderita luka pada bagian wajah dan kepalanya karena terkena benda tumpul dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kuasa hukum korban mengatakan pihak KPAI telah melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib. Keluarga berharap pelaku dapat segera ditangkap. Pagi baru dikabarin bang, jam 6 pagi setelah sholat subuh dikabarin bahwasannya jam udah nggak ada. Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres bahwasannya ini laporan itu dari KPAI bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Lalu seperti apa penanganan lanjutan terkait kasus dugaan bullying di sekolah? Kita bergabung dengan Komisioner KPAI, Diah Puspitarini. Selamat sore Mbak Diah. Mbak Diah, kami ingin kembali mengkonfirmasi apakah betul laporan dari KPAI ini sudah masuk di Polres dan sejauh ini penanganannya seperti apa? Iya, jadi pada hari Selasa, tanggal Selasa yang lalu itu kalau tidak salah tanggal maaf 12 10 maaf 11 November itu saya memang ke Polres Tangsel. Kemudian kami sampaikan juga informasi terkait dengan bullying di SMP 19 Tangsel. Kemudian kami pun juga berupaya agar kepolisian untuk segera menindaklanjuti. Dan pada intinya kami sudah melaporkan ya Mbak, tetapi laporan memang belum tersebut laporan utuh karena memang kami menunggu dari pihak keluarga. Maka setelah dari Polres kami menjenguk si almarhum ini ya, si anak ke RS Fatmawati dengan harapan bisa bertemu dengan orang tua, dan kalau sekiranya orang tua nanti akan melapor, jelas kami KPAI akan mendampingi secara resmi begitu ya, agar proses hukum tetap berjalan begitu. Baik, Mbak Diah, tapi apakah sudah ada informasi ataupun kepastian baik itu dari pihak rumah sakit apa sebenarnya penyebab dari korban ini meninggal dunia? Saat itu ketika hari Selasa saya datang ke pihak rumah sakit, memang sedang proses ini ya di MRI dan lain sebagainya, tetapi dari perawat dan juga dokter menyampaikan memang ada indikasi ini ya bengkak karena benda tumpul. Ya, memang ada indikasi itu, tetapi secara resmi hasilnya memang belum diinformasikan pada kami. Tetapi apapun itu Mbak, kita tetap bersepakat bahwa bentuk bullying yang seperti apapun kita tidak akan tolerir ya, terutama sampai kemudian mengenai fisik dari anak. Nah, itu jelas tidak akan, istilahnya tidak akan damai begitu ya. Oke. Ini kan dari keluarga korban sempat menyatakan bahwa perundungan ini sebenarnya terjadi sejak korban mengikuti MPLS. Artinya kalau memang betul ini terjadi, ini artinya bukan insiden tunggal yang menyebabkan korban terluka dan akhirnya meninggal dunia. Tapi ada pola perundungan yang sebenarnya sudah dilakukan sejak hari ataupun jauh-jauh hari. Apakah KPAI mengetahui hal ini dan penanganannya nantinya akan seperti apa? Iya, kalau informasi yang kami dapatkan memang kita berfokus pada kejadian yang di bulan Oktober, Mbak. Jadi di bulan Oktober yang kemudian sampai mengenai fisik. Tetapi memang kami mendapatkan informasi demikian juga dari pihak keluarga bahwa sejak anak ini masuk sekolah ya, dengan kondisi anak yang demikian, muncullah ya senioritas, junioritas, kemudian muncul juga bullying dalam bentuk bukan fisik tapi psikis ya, atau mungkin verbal. Nah, kemudian itu berlanjut demikian karena memang kondisi dari almarhum ini juga sedikit lemah begitu ya. Dan akhirnya ya seperti yang kejadian di bulan Oktober. Nah, kami sedih sekali Mbak, memang KPAI mencatat bahwa pada tahun ajaran baru ini indikasi bullying itu memang naik ya. Kenapa? Karena pada saat itu ada junior baru, kemudian ada senior baru. Nah, senioritas inilah yang kemudian memicu adanya bullying yang kemudian mengarah kepada psikis ataupun fisik.
Oke, Nah, tapi pihak sekolah tahu tidak bahwa perundungan ini atau sifat-sifat yang bisa dikatakan sikap dari kakak kelas ke juniornya ini terjadi sejak MPLS? sepertinya tidak ya, mereka juga fokus pada di bulan Oktober. Tetapi kami meminta, kemarin kan ketemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangsel ya, Mhm. itu juga kami sampaikan bahwa Pak mohon diruntut betul. Jadi tidak mungkin ada bullying secara frontal kalau tidak dimulai dari bullying yang kecil-kecil gitu. Hmm, hmm. Nah, ini artinya mestinya sekolah mulai menyadari itu sejak awal, sama seperti yang tadi Mbak sampaikan. Mhm. Nah, yang kedua, pihak sekolah ini kan mestinya sudah ada asesmen, Mbak. Di sekolah-sekolah negeri, Mhm. itu layaknya anak peserta didik baru itu memang ada asesmen. Nah, dari asesmen ini seharusnya diolah dan apakah ada kecenderungan anak ini mungkin lemah, Ya, anak ini sering mengalami bullying itu kan harus terbaca di situ. ya. Nah, di sini yang kemudian kami meminta dari sekolah itu juga mengetahui sejak dari awal, gitu ya. Oke. Karena tidak menjadi alasan ketika seorang anak itu lemah yang seharusnya menjadi subjek yang dilindungi seperti itu. Mbak Dia, ini kan keluarga korban dan juga keluarga pelaku disebutkan sudah melakukan mediasi. Ya, betul. Apakah ini sebagai bentuk lepas tanggung jawab sekolah terhadap kasus perundungan ini? Mestinya tidak ya. Jadi memang mediasi pernah dilakukan 1-2 kali di lingkungan sekolah. Karena memang kebetulan si anak korban dan kemudian anak yang melakukan itu kan memang tidak terlalu jauh ya hubungannya. Jadi mediasi pernah dilakukan, tetapi pertanyaan kami kepada Dinas Pendidikan dan sekolah saat itu adalah kita sudah oke mediasi pertama berjalan, tetapi kalau mediasi itu tidak berhasil kan ada upaya lain gitu ya. Ada upaya lain yang kemudian bisa mereferar kasus, artinya melibatkan dari luar untuk memediasi di luar sekolah, bisa dinas dan lain sebagainya. Atau Ya. kalaupun KPAI juga bisa begitu ya. Oke. Nah, kemudian ini ternyata tidak berhenti. Artinya kita juga melihat kondisi si anak korban ini semakin melemah, kemudian membutuhkan perawatan, membutuhkan biaya dan restitusi lainnya. Nah, ini mestinya kan dijawab begitu ya. Itu kami tangkap dari pihak keluarga kemarin begitu. Karena sebenarnya yang terpenting adalah bukan di mediasinya, tapi bagaimana preventifnya untuk mencegah perundungan terjadi di sekolah. Yang kita tahu adalah Mbak. Jadi gimana? penanganannya juga mestinya sekolah harus sigap ya, karena jangan hanya berfokus di preventif, penanganan juga demikian. Kalau sudah terjadi kan sekolah juga harus melakukan sesuatu gitu ya. Nah Mbak Dia, ini kan terjadinya di sekolah, di mana Ya. sekolah seharusnya menjadi lapisan pertama untuk mendeteksi karakter dari setiap siswanya. Seharusnya deteksi perilaku siswa ini yang terjadi dalam kasus ini seperti apa catatan dari KPAI yang sudah ditemukan? Iya, pertama memang kemarin saya belum bisa komunikasi dengan si anak korban ya, karena kan sangat lemah sekali. Saya sebenarnya ingin menanyakan, apakah si anak korban ini pernah melaporkan ke sekolah? Dalam artian ketika dibully dalam bentuk apapun, itu pernah nggak melaporkan ke sekolah? Tetapi karena si korban ini sangat lemah dan komunikasinya terbatas, Mbak. Jadi saya tidak bisa bertanya langsung, tapi dari pihak keluarga katanya sudah melaporkan ke pihak sekolah gitu ya. Nah, mestinya laporan pertama dalam bentuk apapun itu, apalagi ini siswa baru ya, siswa baru karena baru baru masuk sekolah dari kelas 6 ke kelas 7. Itu kan mestinya direspon dengan cepat. Nah, ini pembelajaran untuk semua sekolah saja. Jangan anggap remeh setiap laporan bullying yang dialami oleh siswa ya. Mau itu bullyingnya dalam bentuk verbal, maupun dalam bentuk yang lainnya, itu harus disikapi. Karena yang namanya anak kondisinya berbeda-beda, Mbak. Apalagi si almarhum ini ya, ini kan selain juga secara psikologis mungkin juga dia belum sekuat teman-teman yang lain karena masih anak baru, ditambah kondisi fisik yang juga lemah gitu ya. Jadi kan ini ditambah gitu. Dan si anak juga bingung, dia akan melaporkan gimana nanti kok tidak ada respon dan lain sebagainya. Sehingga bullying terjadi lagi begitu. Oke, Mbak Dia, jika memang setiap orang tua juga mempercayakan sekolah untuk membentuk karakter bagi anak-anaknya. Apakah KPAI melihat bahwa di sini sekolah juga seharusnya bertanggung jawab untuk memantau setiap tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah? Apakah pihak KPAI juga mendorong untuk memberikan sanksi kepada sekolah?
Ya, kalau itu kita lihat ya nanti, apakah memang banyak pertanyaan, apakah ada kelalaian dan lain sebagainya. Setiap bullying yang terjadi di sekolah manapun dan ternyata mengakibatkan fisik ya, kalau mengakibatkan cedera fisik dan lain sebagainya, kita bersepakat bahwa itu kejadian di sekolah ya, sekolah harus bertanggung jawab. Mestinya kan begitu. Hmm. Yang kedua, kalau kemudian apakah ini akan dibawa ke ranah hukum, sekolah dan lain sebagainya, kita juga berfokus pada anak-anak yang lain ya, yang mereka juga harus belajar. Tetapi pada intinya, kalau memang sekolah harus bertanggung jawab, paling tidak kan sekolah memberikan informasi yang tepat, kemudian sekolah juga berupaya sejauh mana mediasi kalau gagal sekolah melakukan apa, itu kan juga harusnya tahu ya Mbak ya. Nah, terus kemudian kami juga sangat sedih ketika kenapa kasus ini tidak segera dilaporkan karena pihak keluarga juga takut ya. Juga takut adanya tekanan dari sekolah atau pihak lain gitu. Jika memang sekolah sejatinya harus bertanggung jawab terhadap setiap yang terjadi di lingkungannya, sebenarnya sistem apa sih yang saat ini sudah ada di sekolah, khususnya sekolah-sekolah negeri yang sudah dimiliki untuk memantau interaksi para siswanya? Setahu saya setelah Permendikbudristek Dikti 46 nomor 46 tahun 2023 itu kan setiap sekolah sudah ada tim penegak pencegahan kekerasan Mbak di satuan pendidikan. Artinya tidak jalan? Nah mestinya kalau saya bertanya ya, sempat bertanya ke Kemendikdasmen, hampir semua sekolah itu sudah punya. Nah persoalannya di dalam kasus ini atau di sekolah-sekolah yang lain itu belum berjalan. Ya, sudah terbentuk, sudah ada SK, tetapi mereka melakukan apa? Mereka sudah mencegah sejauh mana? Terus kemudian mereka kalau dalam kasus ini melakukan apa? Itu sepertinya belum optimal, ya. Saya tidak mengatakan semua sekolah, tetapi ternyata masih ada. Ya, salah satunya di sekolah ini yang saya masih mengatakan bahwa ini masih ada kebuntuan, ya, kebuntuan yang belum selesai. Yang pada akhirnya keluarga mencari keadilan di luar dari sekolah. Nah, Oke, Mbak Dia, KPAI sering sekali menyerukan untuk pencegahan terhadap bullying. Kerap sekali menyerukan hal ini. Lalu apa langkah konkret KPAI agar bullying tidak tercatat lagi di Indonesia? Nah, 2 minggu yang lalu kami langsung bertemu dengan Bapak Menteri ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyampaikan keresahan kami. Ya tentang bullying ya, ini di Oktober itu sudah puncak Mbak. Jadi kami punya siklus, KPAI punya kajian di mana siklus bullying pada sekolah itu seringnya terjadi puncaknya bulan September, Oktober, November Mbak. Dan kenapa tuh? Siklusnya begitu, gini. Jadi analisis kami bulan Agustus itu kan siswa baru masuk ya kan, MPLS. Kemudian muncullah senior baru, junior baru. Nah disitulah kemudian si senior ingin show up dirinya, ya, itu biasa seperti itu. Nah kemudian di bulan September ini mulai ada dominasi Mbak, kemudian anak baru juga mulai mencoba berinteraksi dengan banyak orang ya kan, tapi kemudian ada kejadian yang mungkin tidak mengenakan, pada akhirnya bullying kecil-kecil itu mulai terjadi tuh di bulan September. Nah puncaknya adalah Oktober, November, di mana di situ setelah UTS dan anak-anak mengalami masa pembelajaran yang agak longgar. Baik, artinya KPAI sudah memiliki catatannya, bahkan siklusnya juga sudah ada, tinggal bagaimana untuk menuntaskan kasus bullying yang terjadi di sekolah. Terima kasih Ibu Mbak Dia Puspitarini, Komisioner dari KPAI, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih Mbak Cynthia.